Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan coba updatekan lagi pada tipe tab Advan ya. Keluhannya tidak bisa dicas kata yang punya. Nah, ini sudah lama sekali saya tidak mengupdatekan atau mengupload ya pada tutorial perbaikan di tipe tab Advan seperti ini, karena memang udah jarang sekali anak-anak pakai handphone yang besar seperti ini ya. Nah, ini kebetulan ada, jadi sambil kita nostalgia ya teman-teman, servis handphone model lama seperti ini. Nah, ini untuk kerusakannya, keluhan pertama yaitu tidak bisa dicas. Oke, kita buka pada koper bagian belakangnya terlebih dahulu. Penampakannya seperti ini ya. Ini LCD-nya sepertinya udah pernah diganti sebelumnya, karena untuk fleksibelnya kita bisa lihat agak mereng seperti itu ya. Ini biasanya dipakai pakai LCD tipe handphone lain yang soket fleksibelnya sama. Nah, kebiasaan seperti itu ya. Nah, untuk perbaikan konektor cas, tentu kita akan angkat ya pada papan mesinnya yang panjang seperti ini. Kita lepaskan dulu pada baut-bautnya. Untuk Advan biasanya ya kebanyakan seperti ini ya teman-teman. Beda dengan Evercross, biasanya itu papan PCB letaknya berada di bagian atas. Kalau Advan itu menyamping memanjang seperti ini. Oke, di sini kita lepaskan ini dulu ya teman-teman, beberapa kabel mic, kabel cas, kabel speaker juga banyak ya teman-teman. Kalau untuk tipe handphone lama ya lumrahnya ya seperti ini. Itu ada getar ya, mungkin getar, speaker sama baterai. Oke, kita lepaskan di ini dulu, di kabel baterai. Kabelnya min sama plus saja. Nah, ini jangan sampai kelupaan ya. Yang hitam di sini karena di papan mesinnya tidak ada gambarnya. Jangan sampai ketukan nanti saat kita memasangkannya kembali. Itu berjejer ya teman-teman, biasanya seperti itu. Kalau hitam di sebelah sini, sebelah kiri, jejerannya sama, biasanya seperti itu. Oke, kita tambahkan flux agak sedikit kuat ya pada ininya, pada timah yang asli bawaan pabrikan ini. Makanya tadi sedikit saya potong di kabelnya. Nah, di bagian atas juga ada ya teman-teman, jadi jangan sampai kelupaan, jangan langsung kita angkat. Sebelum kita lepaskan terlebih dahulu beberapa komponen yang ikut nempel di papan PCB mesinnya ini. Dan di ini juga di fleksibel power dan volumenya juga di situ terdapat lem. Jadi cara mengangkatnya harus teliti betul-betul. Oke, kita akan lanjutkan ke ini ya, penggantian konektor casnya. Nah, ini memang sudah lama sekali saya tidak servis tab seperti ini. Langsung saja di sini kita akan persiapkan segala sesuatunya. Ntar saya bersihkan dulu. Untuk pin kakinya itu masih utuh ya, masih bagus. Oke, kita siapkan penjepit papan PCB mesin untuk membantu pelepasan
konektor casnya. Dan kita siapkan juga alat bantu untuk pelepasan ya, pelepasan konektor casnya seperti ini. Kita panaskan blower, tambahkan plug sedikit, panaskan blower di setelan 350 dan heaternya 3. Untuk kawan-kawan silahkan dikondisikan di blowernya masing-masing. Oke, kita goyang, jangan diangkat sampai kaki pada konektor casnya itu terlepas dengan sendirinya. Kalau dipaksakan takutnya pin yang ada di papan PCB mesin itu akan terkelupas. Itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi panaskan saja terus sampai pada akhirnya kaki konektor casnya itu bergerak dengan sendirinya ya, karena terkena hembusan dari blower kita. Nah, caranya seperti ini supaya nanti tidak ada jalur yang putus saat kita lakukan pelepasan konektor casnya. Oke, langkah selanjutnya tentu kita akan rapikan dulu pada kakinya. Tambahkan di sini saya pakai fluk yang agak bagus ya, supaya timahnya ini bisa melekat dengan kuat. Oke, untuk pada pin-pinnya biasanya ada 5 ya, ada 5 pin. Nah, di sini saya tambahkan agak banyak untuk penempatan konektor casnya, karena ini nanti saya akan ganti dengan konektor cas yang tanpa kaki ya teman-teman, tanpa kaki yang sama pinnya itu 5. Biasanya itu sering kali saya pakai karena untuk tipe-tipe handphone itu terkadang ya berbeda di sini ya teman-teman pada kakinya. Jadi saran saya kepada kawan-kawan teknisi, apabila membeli konektor, belilah yang tanpa kaki. Dan cara untuk pemasangannya sangatlah mudah. Kita blower terlebih dahulu di bagian bawah dari ini ya teman-teman, pada konektornya itu sedikit diperbanyak supaya melekat ya. Insya Allah kuat teman-teman, caranya seperti itu. Oke, kita rapikan ya pada pinnya setelah kita lakukan pemasangan. Nah, ini tanpa kaki untuk konektor casnya, tapi presisikan jangan sampai pinnya itu tergeser ya dari jalur yang ada di papan PCB-nya. Oke, seperti itu saja saran dari saya. Oke, kita akan pasangkan ya, dan lalu kita akan lakukan pengetesan langsung menggunakan handphonenya saja. Oke, kita presisikan terlebih dahulu untuk pemasangan papan PCB mesinnya. Memang agak sedikit ribet ya kalau untuk tipe-tipe handphone lama itu ya, seperti ini. Ini cocok untuk itu ya teman-teman, buat anak-anak main game biasanya. Kalau untuk internet, kalau di daerah saya menggunakan handphone seperti ini, itu terlalu sulit ya untuk mendapatkan channel yang bagus. Ini khususnya hanya buat main game saja untuk anak-anak. Oke, di ini kita pasangkan kembali pada kabel-kabel yang tadi kita lepaskan. Nah, kita rapikan dulu ya sebelum kita pasangkan. Caranya seperti itu. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang belum bantu subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, di share, dan di komen juga. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah saya akan selalu updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banwa.
Baiklah, kita akan coba langsung ngecas pada tab Advan ini ya. Untuk tipe serinya saya lupa teman-teman. Kalau tidak salah ini Advan S1C 3G ya, kalau tidak salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Karena handphonenya memang udah lama tidak servis seperti ini. Nah, ini saat saya cas ya teman-teman, tetapi tidak muncul gambar baterai pada layar LCD seperti mana handphone normal pada umumnya. Oke, kita akan lakukan tembak baterai di tegangan 12 volt menggunakan power supply untuk menghidupkan baterainya. Saya rasa ini baterainya drop ya teman-teman, disebabkan karena konektor casnya yang rusak. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi setelah saya lakukan penembakan tegangan di 12 volt menggunakan power supply untuk menghidupkan baterainya kembali, dan saya tes cepat juga ya di tegangan 5-6 volt menggunakan power supply untuk mengisi daya baterai yang ngedrop disebabkan casnya yang bermasalah. Ya, itu memang seringkali ya terjadi di pengguna handphone. Apabila konektor casnya atau pengecasannya itu rusak dan males membawa ke tempat servis, nah itu lama kelamaan baterainya itu akan ngedrop. Jadi saran saya, apabila teman-teman mengalami kerusakan seperti itu, segeralah bawa ke teknisi terdekat untuk diperbaiki supaya tidak merimbas ke komponen yang lain. Contohnya seperti baterai biasanya itu ngedrop. Ya, masih untung kalau bisa dihidupkan ya. Kalau itu tidak jarang sampai-sampai baterainya itu gelembung ya teman-teman, karena masih melekat di papan mesin biasanya pada konektor baterainya. Jadi saran saya untuk kasus mati total karena tidak bisa dicas, kalau bisa segera diperbaiki atau soket baterainya dilepas supaya tidak ngedrop. Oke, nah ini untuk handphonenya sudah mau menyala. Tinggal kita akan lakukan pengecasan. Kita lakukan pengecasan apakah sudah betul-betul berfungsi. Tunggu sebentar ya teman-teman, kita akan cas kalau handphonenya sudah mau menyala. Oke, kita akan lakukan pengecasan. Oke, mantap ya. Di sini sudah muncul gambar baterai dan baterainya hampir penuh ya, karena saya lakukan pengecasan secara cepat, yaitu dengan menggunakan power supply atau bisa disebut dengan cas manual ya teman-teman. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, terima kasih sudah menonton tutorial perbaikan handphone sederhana ala teknisi HP Banua. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone, tergantung kerusakan yang dibawakan oleh pelanggan saya di sini. Sisanya tinggal saya rapikan saja lagi. Nah, untuk mengakhiri tutorial video ini, sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan semua yang belum bantu subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik beserta saran serta dukungan, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula kalau sudah tekan tombol subscribe, tekan juga tombol loncengnya ya, karena insya Allah setiap hari saya akan selalu updatekan tutorial perbaikan handphone yang berbeda-beda mungkin. Jadi apabila kita saling sharing ya di channel saya ini, insya Allah sama-sama kita akan mendapatkan manfaat. Oke, itu saja dari saya. Salah hilap saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salam teknisi HP Banua.